Halo semuanya, kembali lagi di channel kami Mopi TV. Kali ini kita akan mereview film dari negara Jepang. Film ini berjudul What's Going on My Sister, atau Apa yang Terjadi dengan Adikku, yang dirilis pada tahun 2014, yang mengisahkan seorang gadis cantik bernama Mitsuki kerasukan hantu yang haus akan terong, sehingga dia menjadi ingin menikmati terong kakaknya terus. Gawat dah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur film What's Going on My Sister. Film ini mengisahkan seorang cewek cantik yang bernama Mitsuki harus ikut ibunya untuk tinggal bersama dengan keluarga barunya karena ibunya baru saja menikah dengan seorang ayah dari pemuda yang bernama Yuya. Dan Yuya secara tidak langsung menjadi abang tirinya Mitsuki. Yang membuat Yuya merasa aneh adalah di mana belakangan Mitsuki sering meminta ingin menikmati terong dari abangnya itu. Dan belakangan baru diketahui bahwa Mitsuki kerasukan hantu cewek seksi cantik yang bernama Hiyori yang suka kepada Yuya. Cerita film ini diawali ketika Mitsuki pulang sekolah dan bertemu dengan seorang hantu cantik seksi yang bernama Hiyori di sebuah jembatan gantung. Tanpa berkata apa-apa, Hiyori langsung menendang Mitsuki jatuh dari tangga dan pingsan. Untung Mitsuki ditolong oleh seorang guru cantik montok yang bernama Yuki, yang merupakan mantan pacarku dan membawa Mitsuki ke rumah sakit. Yuki adalah seorang guru idola para laki-laki di sekolah karena memiliki bodi yang aduhai dan gunung kembar yang montok, ditambah lagi manis kayak permen. Ketika Mitsuki sadar, Bu Yuki langsung pamit pulang meninggalkan Yuya dan Mitsuki di ruangan rumah sakit. Tiba-tiba Mitsuki yang tadinya lemas menjadi bersemangat dan langsung menyerang Yuya, membuka bajunya dan menaiki Yuya dengan mantapnya. Tentu ini membuat Yuya menjadi kaget dan langsung pasrah jika Mitsuki ingin menginginkan terongnya. Tapi di tengah goyangannya, Mitsuki tiba-tiba menjadi lemas karena hantu yang merasukinya keluar dari tubuhnya. Dan ketika sadar, Mitsuki kaget dan merasa malu karena berada di atas tubuhnya Yuya dengan pakaian yang sedikit terbuka. Sekembalinya di kamar, Mitsuki merasa ada yang aneh dengan dirinya, ditambah lagi ketika dia melihat ada celana dalam sakti yang terpasang di bawahannya. Tiba-tiba terdengar suara dari hantu Hiyori cantik pun menampakkan diri kepada Mitsuki dan mengatakan bahwa semua yang terjadi di rumah sakit adalah karena ulahnya itu. Dan dialah yang memasang celana dalam sakti di bawahannya Mitsuki. Tanpa berkata apa-apa, Hiyori langsung merasuki tubuh Mitsuki lagi dan langsung berteriak kencang. Mendengar suara Yuya pun menghampiri kamarnya Mitsuki. Saat Yuya mengetuk pintunya, Mitsuki langsung menarik abang tirinya itu masuk ke dalam kamar dan langsung menaikinya lagi dan menggesek-gesek lembah basahnya ke terongnya Yuya. Mantap sekali, pengen juga digesek sama Mitsuki juga. Kemudian Mitsuki bertanya siapa Hiyori sebenarnya. Hiyori kemudian membawa Mitsuki ke dunia lain dan memperlihatkan kepadanya di mana dia telah meninggal karena suatu kecelakaan. Hiyori mengatakan kepada Mitsuki bahwa dia mencintai Yuya dan cintanya tetap bertahan sampai sekarang hingga dia menjadi hantu gentayangan dan sedang mencari jalan ke Nirwana. Dan sebelum dia menuju Nirwana, Hiyori meminta bantuan kepada Mitsuki agar meminjamkan tubuhnya untuk bisa berciuman, bergesek-gesek, hingga bercocok tanam dengan Yuya. Tentu saja permintaan itu ditolak oleh Mitsuki karena merasa malu sama abang tirinya itu. Seandainya Mitsuki sama aku saja, mantap sekali. Karena tidak mengabulkan permintaannya itu, Hiyori mengancam tidak akan melepaskan celana dalam sakti di bawahannya Mitsuki dan membuat dia selamanya tidak akan bisa naik kuda-kudaan. Ketika di sekolah, Hiyori kemudian merasuki tubuh Mitsuki lagi dan menjadi sangat hebat bermain basket. Hal ini membuat semua teman dan ibu Yuki montok jadi heran. Kemudian Mitsuki minum air dengan begitu banyak hingga air minum tumpah membasahi bajunya dan terlihat pemandangan indah yang membuat laki-laki di sekitarnya jadi bangun terongnya karena itunya. Karena tidak mau adiknya yang jadi tontonan laki-laki menjadi abang, Yuya langsung membantu menutupi barangnya Mitsuki. Belakangan Yuya menjadi penasaran kenapa sampai Mitsuki memakai celana dalam sakti itu. Ternyata itu berfungsi untuk menaikkan hasrat sang pemakainya. Dan terlihat Hiyori dan Mitsuki berada di dalam kamar berduaan.
Kemudian Hiyori mencoba meraba-raba Mitsuki dan membuat hasratnya naik, dan seketika itu celana dalam saktinya hilang. Dan kemudian mereka berdua pun saling puting, saling banting, dan saling gesek dan 69 sehingga membuat wajah mereka berdua bandir di atas kasur. Emang mantap nih. Setelah menikmati perang lobang melawan lobang, mereka berdua pun mandi bareng di dalam kamar bak. Ketika Mitsuki ingin keluar, kunci pintu kamar mandinya jadi macet, dan Yuya kemudian membantunya dengan membukanya dari luar. Hiyori yang mengetahui kedatangannya Yuya kemudian dengan sengaja mendorong Yuya masuk ke dalam kamar mandi dan kemudian sengaja mengunci mereka berdua di dalam kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi itu mereka sadar sebagai kakak adik tidak boleh melakukan hal yang terlarang, tapi mereka justru saling mengobrol banyak hal satu sama lain. Yuya juga berani menanyakan kenapa belakangan ini Mitsuki terlihat aneh yang selalu minta terongnya, dan mereka terlihat lebih dekat kenal satu sama lain. Besoknya ketika Mitsuki berangkat ke sekolah, di tengah jalan Hiyori memberitahukan kepada Mitsuki bahwa dia sedang tidak memakai celana dalam. Mungkin karena efek saling colek semalaman kali ya. Tiba-tiba Yunya datang dari belakang dan memberi bekal nasi kepada Mitsuki, dan dibantu angin yang genit juga membuat rok yang dipakai Mitsuki pun terangkat dan terlihat sedikit barangnya yang membuat Yuya menjadi melongo, lupa akan bekal nasi di tangannya. Mungkin karena kasihan kepada Mitsuki yang tak ada celana dalam atau apa, sepulang dari sekolah Yuya singgah di toko dan berniat membelikan celana dalam buat Mitsuki. Di toko itu Yuya tak sengaja bertemu dengan ibu guru Yuki Montok yang juga sedang mencari dalaman. Melihat Yuya, Yuki Montok langsung menghampiri Yuya walaupun dia sedang memakai bikini, dan lagi-lagi Yuya mendapat pemandangan indah gratis di hari itu. Setelah dari toko itu, mereka keluar dan Bu Yuki dengan berani menggandeng tangan Yuya. Mitsuki yang melihat itu kelihatannya menjadi sedikit iri, terlebih lagi Hiyori yang dari dulu menyukai Yuya, karena mereka sama-sama suka menyukai Yuya. Pada suatu kesempatan, Yui dan Mitsuki menuju ke suatu tempat dan menginap di sebuah hotel dan disusul oleh Bu Yuki dan kedua temannya Yuya. Malamnya ketika mereka sedang makan bersama, Bu Yuki melihat ada sebiji nasi di pipinya Yuya, lalu mengambil dan memakannya. Hal itu kelihatan oleh Mitsuki dan merasa cemburu, lalu meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah makan, Yuya dengan mandi berenam di bak mandi, dan tiba-tiba Bu Yuki datang dan masuk ke dalam bak mandi itu juga tanpa sehelai benang pun di tubuh Montoknya. Gawat-gawat, emang lagi pengen terong Bu Yuki ini. Bu Yuki mengatakan bahwa Yuya adalah cowok pertama yang melihat lembah basahnya. Lalu Bu Yuki memaksa Yuya untuk naik kuda di dalam bak itu, tapi ditolak oleh Yuya. Tiba-tiba Mitsuki masuk dan melihat mereka berduaan di dalam bak mandi tersebut, kemudian pergi. Yuya kemudian keluar mengejar Mitsuki dan menjelaskan kepadanya kejadian sebenarnya. Karena berlari membuat Yuki jatuh dan kakinya terkilir. Yuya kemudian menggendong Mitsuki kembali ke kamarnya, dan kemesraan itu membuat Hiyori yang menjadi cemburu. Keesokan harinya Hiyori meminta kepada Mitsuki agar diizinkan memasuki tubuhnya supaya dia bisa naik kuda dengan Yuya. Kemudian Hiyori kembali membawa Mitsuki ke alam lain dan memperlihatkan kepadanya pintu nirwana, tempat yang dia tuju sudah sangat dekat. Dengan begitu, Mitsuki bisa segera terlepas dari celana dalam saktinya. Mengetahui itu, Mitsuki dengan terpaksa mengizinkan bertukar tubuh dengan Hiyori. Tapi lama-lama kemudian, Mitsuki akhirnya tidak tahan melihat kemesraan di antara mereka. Langsung bertukar tubuh kembali dengan Hiyori dan langsung menggenggam tangannya Yuya. Kejadian itu membuat Hiyori marah di keesokan harinya dan langsung bertukar tubuh dengan Mitsuki dan mengancam tidak akan menukarkannya kembali. Dan itu berarti Mitsuki lah yang akan menjadi hantu gentayangan nanti. Mitsuki yang tidak mau itu terjadi kemudian memaksa Hiyori menukarkan kembali tubuhnya dengan saling mendorong di dalam sungai. Yuya yang datang dan mengira Mitsuki tidak bisa berenang dan mencoba menyelamatkannya dengan terjun ke dalam sungai. Yuya yang sok jagoan itu ternyata dia sendiri yang tidak bisa berenang. Melihat Yuya yang hampir tenggelam, Mitsuki meminta agar Hiyori mengembalikan tubuhnya guna menyelamatkan Yuya. Dan ternyata kedalaman sungai itu hanya sejangkal tangan anak kecil. Capek deh. Hiyori yang melihat kemesraan mereka kembali merasa cemburu. Dan mereka berdua kemudian masuk ke sebuah kamar
ke sebuah rumah yang tak berpenghuni untuk mengeringkan pakaian yang basah tadi. Tapi kemudian Mitsuki menggigil kedinginan lalu pingsan. Kemudian Yuya melepaskan pakaian Mitsuki dan kembali menggunakan selimut kepadanya. Hiyori yang tidak tahan akan cemburunya langsung memasuki tubuh Mitsuki dan kemudian meminta Yuya menggenjotnya. Mitsuki yang sekarang yang dalam tubuh Hiyori mencoba menghalangi Hiyori menikmati naik kuda dengan Yuya, hingga perlahan-lahan menghilang dan terbawa ke pintu nirwana yang ingin dicapai Hiyori. Sementara tubuh Mitsuki yang diambil oleh Hiyori sudah sangat menikmati dan siap dimasukkan terong. Tapi Yuya masih bisa menahan ujian itu dan sadar bahwa hal itu terlarang. Tiba-tiba Hiyori menampakkan wujud aslinya kepada Yuya dan mengatakan Mitsuki sangat beruntung mendapatkan perhatian darinya. Dan tidak lama kemudian, Mitsuki kembali ke tubuhnya dan mendapati tubuhnya yang polos itu tak mengenakan pakaian apapun, lalu berteriak, dan Yuya pun mendapat satu tamparan pisang goreng di wajahnya. Dan tidak lama kemudian celana dalam sakti Mitsuki menghilang, yang mengartikan Hiyori sudah mencapai nirwana. Kemudian Mitsuki dan Yuya kembali ke kehidupan biasa sebagai kakak adik. Ketika makan, Mitsuki mengambil nasi yang tertempel di pipi Yuya dan memakannya seperti yang pernah dilakukan oleh Bu Yuki dulu. Dengan begitu, maka berakhirlah alur film perjalanan Hiyori cantik dalam menikmati terong Yuya. Sebuah cerita yang agak membingungkan di mana dalam perjalanan menuju nirwana, Hiyori masih sempat meminta tubuh dan meminjam tubuh Mitsuki untuk bermantap-mantap dengan Yuya, cowok yang disukainya. Tapi yang lebih menarik tentu saja buka-bukaan dan saling serang lubang melawan lubang antara Mitsuki dan Hiyori dan Bu Yuki montok yang haus pengen digenjot oleh Yuya. Dan satu hal yang patut diacungi jempol di mana Yuya dengan berani menolak semua godaan lembah basah yang sudah ada di depan mata. Oke, sekian review film kali ini. Jika menarik dan penasaran, silahkan nonton filmnya sendiri. Jangan lupa subscribe dan like ya. Admin pamit dulu. See you.